Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Aziska Purnama dari kelas 224B01 dengan NIM 2219036 dari jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika kantor dari mata kuliah Praktikum Perkantoran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian etika itu sendiri. Etika menurut saya adalah aturan sikap perilaku seseorang di lingkungan sekitar yang menggambarkan baik atau buruk. Sedangkan secara etimologi, etika berasal dari kata Latin yaitu ethicus dan dalam bahasa Yunani yaitu ethikos yang berarti kebiasaan. Etika juga mempunyai suatu arti di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, baik, salah, dan tanggung jawab. Untuk objek etika itu sendiri adalah perilaku manusia. Etiket adalah tata krama, sopan santun, dan tata pergaulan. Apa yang membedakan etika dan etiket? Etika membahas mengenai apa yang baik, benar, salah, adil, dan lain-lain. Sedangkan etiket membahas mengenai apa yang sopan dan apa yang pantas. Selanjutnya adalah etika bergaul. Tidak hanya dalam kehidupan kerja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita sudah melakukan interaksi dan komunikasi di lingkungan sekitar. Interaksi dan komunikasi dapat berjalan dengan baik jika kedua belah pihak dapat menghormati dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Berikut ada cara memahami etika bergaul. Yang pertama adalah bersikap sopan santun dan ramah. Pastinya kita tidak hanya di dunia kerja, tetapi di kehidupan sehari-hari kita pasti berusaha untuk bersikap sopan santun dan ramah. Yang kedua adalah penuh perhatian terhadap orang lain atau mempunyai rasa empati. Maksudnya kita peka terhadap emosional lingkungan sekitar kita, baik itu terhadap teman, keluarga, atau orang-orang sekitar kita itu sendiri. Yang ketiga, mampu menjaga perasaan orang lain, yaitu jangan sampai orang lain tersinggung dengan ucapan atau perilaku yang kita perbuat dan akhirnya menjadi tidak berkomunikasi lagi dengan baik. Yang keempat, berusaha untuk saling membantu. Jadi untuk berusaha saling membantu mempunyai arti usahakan kita dapat membantu teman-teman di sekitar ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita itu sendiri. Yang kelima, mampu mengendalikan emosi. Maksudnya setiap orang itu mempunyai emosi, tetapi jangan sampai emosi itu tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri karena dapat merugikan kita ataupun dapat merugikan orang lain. Selanjutnya adalah etika berpakaian. Penampilan memang tidak berpengaruh dalam seseorang menyelesaikan pekerjaannya, tetapi seseorang dapat melihat kepribadian kita berawal dari penampilan kita yang rapih ataupun tidak rapih. Nah, berikut adalah cara memahami etika berpakaian di dunia kerja. Yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Maksudnya adalah pakaian yang kita pakai usahakan memiliki potongan atau jahitan yang rapi agar saat kita menggunakan pakaian tersebut terasa nyaman dan ukuran sesuai dengan tubuh kita. Yang kedua adalah biasakan berpakaian dengan rapi. Maksudnya adalah penampilan rapi dapat memberikan kesan yang baik bagi lawan bicara. Yang ketiga adalah tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah kreatif dalam padu padan, yaitu padu padan pakaian yang kita pakai dapat menggambarkan banyak hal. Salah satunya adalah dalam hal padu padan warna pakaian, menggambarkan tingkat rasa percaya diri kita. Yang ketiga adalah etika berbicara. Tidak hanya etika bergaul dan etika berpakaian, tetapi kita berbicara juga mempunyai etika. Jangan sampai saat kita berbicara kita dapat menyinggung atau melukai perasaan orang lain sampai sakit hati ataupun tersinggung. Berikut ada cara-cara yang harus diperhatikan saat berbicara dan cara-cara yang harus dihindari saat berbicara.
Dalam etika berbicara, ada hal yang perlu diketahui saat kita berbicara dengan orang lain atau lawan bicara. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara atau eye contact. Maksudnya adalah saat kita menatap lawan bicara itu mengartikan bahwa kita menghargai lawan bicara kita dan informasi yang kita utarakan atau kita jelaskan itu dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Yang kedua, pada saat berbicara harus jelas terdengar, karena kita pasti berbicara harus dengan nada yang biasa dan jangan dengan nada yang terlalu tinggi atau nada yang terlalu rendah, karena agar apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara itu dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara itu sendiri. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Itu sama seperti poin ketiga, usahakan nada kita tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan juga menggunakan intonasi dan nada yang jelas. Yang kelima, aturlah pembicaraan agar mudah dimengerti. Yang keenam, belajar untuk mengimbangi lawan bicara. Yang ketujuh, ciptakan selang sekali rasa humor. Yang kedelapan, mampu untuk memuji lawan bicara. Maksudnya apa? Kita memuji lawan bicara atau selingi rasa humor agar apa yang kita sampaikan tidak selalu monoton, bersifat monoton yang membosankan lawan bicara untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kesembilan, usahakan selalu menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu pastinya kita sudah dipercaya oleh orang lain untuk menjadi pendengar yang baik. Itu artinya kita sudah dipercaya oleh lawan bicara kita itu sendiri. Selanjutnya, ada hal yang perlu dihindari saat berbicara dengan orang lain. Yang pertama, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja, karena kita sendiri tidak mau kan dijelekan atau diomongkan dengan hal-hal yang tidak pantas di teman sendiri atau orang sekitar kita. Yang kedua, pada saat berbicara hindari hal-hal yang sensitif. Apa sih hal-hal yang sensitif? Hal yang sensitif adalah hal-hal yang berbau agama, ras, ataupun budaya. Hindari hal-hal yang sensitif karena seperti yang tadi ada di etika bergaul, kita harus menjaga perilaku, jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, jangan memotong orang lain berbicara. Itu bermaksud karena ketika kita memotong orang yang sedang berbicara, itu berarti kita adalah orang yang egois dan tidak sopan, karena saat orang berbicara izinkan dia agar selesaikan pembicaraan dia terlebih dahulu, baru kita dapat berbicara setelah pembicaraan lawan bicara kita selesai. Yang keempat, jangan memonopoli pembicaraan. Maksudnya adalah kita dapat berbicara, tapi jangan sampai orang lain tidak dapat memberikan masukan atau saran yang ingin dia sampaikan. Jangan sampai kita terus-terusan berbicara dan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Dan terakhir, hindari untuk membicarakan diri sendiri. Selanjutnya, menjaga hubungan dengan rekan kerja. Suasana kerja yang nyaman tercipta dari adanya hubungan yang baik antara rekan kerja. Itu dapat menjadikan kita pribadi yang produktif. Berikut adalah kiat sederhana agar dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman kerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja itu sebagai pesaing. Yang kedua adalah tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi pasti di kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk membantu satu sama lain, karena kita hidup bukan sebagai manusia yang individual, tetapi manusia yang berkelompok. Begitupun di dunia kerja, kita bekerja tidak secara individual, tetapi secara kelompok atau secara tim. Yang ketiga, ingatkanlah teman kerja ketika ada sedikit menyimpang. Yang keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Itu agar menjaga agar hubungan dengan rekan kerja tidak ada
konflik atau masalah yang menjadi berkepanjangan. Yang kelima, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat, yaitu tidak menggosip atau tidak membicarakan kejelekan orang lain pada saat kerja dan dapat mengganggu pekerjaan kita sendiri. Yang keenam, jangan menjelekkan teman sekerja terhadap atasan. Semua pasti ingin mendapatkan promosi jabatan, tetapi jangan sampai kita menjelekkan teman kerja kita sendiri ataupun menjelekkan lingkungan sekitar yang akhirnya kita dapat dilihat oleh orang lain menjadi seseorang yang terlalu ambisius dengan suatu jabatan. Yang ketujuh adalah hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermanfaat. Jangan kita merendahkan teman sekerja ataupun kita meninggikan diri sendiri, karena itu tidak baik. Karena semua manusia itu bermanfaat dan semua manusia itu dapat mempunyai promosi kerja yang baik. Yang terakhir adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam etika kerja. Yang pertama itu sosialisasi, yang kedua berbicara dengan jelas, yang ketiga hati-hati dalam komentar atau jangan sampai kita berbicara atau membuat perilaku yang dapat menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Yang keempat, kompromi dengan baik. Yang kelima, pengaruhi orang lain dengan mempengaruhi yang baik dan jauhi yang buruk. Keenam, hadapi masalah. Pasti masalah mempunyai solusi dan itu harus diselesaikan dengan baik dan benar agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketujuh, tidak mudah terpancing. Seperti yang tadi dijelaskan, kita sendiri mempunyai emosi, tetapi jangan sampai emosi itu tidak terkendali yang akhirnya dapat merugikan kita sendiri ataupun merugikan atau menyakiti orang lain. Yang ke-8, jangan takut perubahan, dan ke-9, lepaskan ego. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.